Dia. Kami ide di paling dia sekali. Ini saya lihat. Ini tuh. Kami handai. Kapal dia, kami handai. Dia di payun. Pesantren teh Darul Hikam. Terus kabulkan nggak? Oh itu mohon. Di luhur. Iya hiji deui. Oh di luhur ah. Ya kene. Waratosan itu. Jenengan teh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidil awwalina wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ta'ala anishkurli wa liwalidayk fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Wa qala ta'ala wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sadaqallahul aliyyul azim. Para jamaah yang mulia dan segenap umat Islam dimanapun berada, terkhusus bangsa Indonesia yang sangat Abuya cintai, terkhusus para ulama, para habaib yang kita semua junjung tinggi, dan juga
aparat pemerintahan Republik Indonesia dari mulai yang terbawah sampai yang teratas, yang kita semuanya hormati, terkhusus Bapak Kepala Desa Kiang Roke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, yang mana beliau sekarang mengadakan acara Tasyakur bin Ni'mah, mengajak masyarakatnya untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada para leluhur, yang mana para leluhur itu adalah para pejuang-pejuang kebaikan, para pejuang-pejuang keterpujian, para pejuang-pejuang kebenaran, para pejuang-pejuang kemerdekaan. Bahkan bukan cuma kemerdekaan dari penjajahan Portugis, Belanda, Jepang ya saat itu, tapi juga leluhur kita membebaskan dan memerdekakan bangsa ini, mayoritas daripada bangsa ini dari para penjajah yang sesungguhnya, yaitu bangsa setan. Itu penjajah yang sesungguhnya. Lalu penjajah kedua sebagai pembantu setan adalah hawa, keinginan manusia, ya, yang suka merusak. Di sana di sini itu adalah kekuatan keinginan. Ketiga, penjajah yang membantu syaitan itu adalah nafsu amarah, yang bikin pertumpahan darah di sana di sini, ya, bikin perpecahan, permusuhan, sehingga dalam hubungan sesama manusia tidak nyaman, ya, tidak bisa tenang karena terjadinya permusuhan satu sama lainnya. Itu dikarenakan dalangnya adalah setan dibantu oleh kekuatan keinginan, kekuatan amarah, ya. Lalu yang keempat adalah dunia. Dunia ini ya yang sering menipu manusia, sehingga ketika manusia tertipu dengan dunia itu bisa lupa kepada Allah, bisa berani congkak kepada Allah, berani durhaka kepada Allah, ya, berani menyalahi aturan Allah. Ketika manusia sudah tertipu dengan dunia, terutama dunia itu adalah harta dan jabatan. Manusia yang rakus harta, yang rakus jabatan itu sangat berbahaya. Bukan cuma berbahaya bagi dirinya saja dan keluarganya, tapi berbahaya bagi bangsa, bagi semua kehidupan manusia, bahkan binatang sekalipun, bahkan lingkungan sekalipun bisa rusak ini alam karena kerakusan manusia-manusia yang rakus, ya. Dan yang rakus jabatan, yang rakus harta ini, mereka bisa menjadi penjajah-penjajah di muka bumi ini, yang menjajah sesama manusia karena kerakusannya itu. Ingat,
di mana walaupun Indonesia sudah merdeka 79 tahun, Indonesia ini ya masih ada dalam penjajahan walaupun beda clear. Ya. Maka bangsa Indonesia semuanya harus waspada dan harus terus berjuang menjaga keutuhan kemerdekaan yang sudah dibangun oleh leluhur kita. Ya, dan harus meneruskan perjuangan ini karena para penjajah masih ya bermunculan, hadir di tengah-tengah kita semuanya. Apalagi kalau berbicara penjajah itu seperti yang tadi, setan. Barangkali penjajah itu hadir dalam jiwa kita. Ya. Hawa, keinginan ya yang menguasai akal sehat. Nafsu amarah yang menguasai akal sehat. Dunia ya yang menguasai akal sehat. Sehingga bisa menghilangkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keterpujian. Ya, bisa lenyap kalau sudah dikuasai oleh itu. Dan pada hakikatnya itulah para penjajah, sehingga dulu Belanda menjajah ya karena itu. Dulu Jepang menjajah ya karena itu. Dulu Portugis menjajah ya karena itu. Siapapun yang menjajah ya karena itu. Karena akal sehatnya dikuasai oleh setan. Dikuasai oleh kekuatan keinginannya. Dikuasai oleh kekuatan nafsu amarahnya, dikuasai oleh dunia itu sendiri. Nah, hilang akal sehatnya, hilang agama pada dirinya, jauh daripada kebenaran. Akhirnya berbuat sesukanya, bikin kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan diri pribadi atau ya keluarganya atau juga teman-temannya ya. Tidak peduli orang lain sejahtera atau tidak, tidak peduli. Bahkan hidup atau mati tidak peduli. Bahkan berani membunuh ya orang-orang yang tidak berdosa demi meraih keinginan hawa nafsunya. Berani menyengsarakan orang lain sengaja demi kekayaan untuk dirinya dan keluarganya dan orang-orang di sekitarnya, yakni teman-temannya. Dan ini terjadi di zaman kita semuanya. Maka kita jangan pernah lengah ya. Kita harus terus menjadi pejuang-pejuang di masa kini, meneruskan perjuangan leluhur kita. Nanti kita akan mendengar sedikit bahasan tentang hal ini ya. Namun yang paling pokok dulu, satu, kita wajib mensyukuri anugerah ini, bahwa kemerdekaan itu anugerah yang sangat besar dari Allah. Kemenangan yang Allah berikan kepada para pejuang leluhur kita ya. Sehingga Portugis mengangkat kakinya dari Indonesia. Belanda pun juga begitu. Jepang juga begitu. Ini bukan hasil sulap bim salabim abrakadabra, tidak. Tapi ditebus dengan nyawa, ditebus dengan darah, ditebus dengan air mata, ditebus dengan siksaan,
dengan kesedihan, kepedihan, kesengsaraan, lapar dan dahaga. Allah, leluhur kita dulu sudah tidak peduli mau mati di mana, sudah tidak peduli hidup atau mati. Leluhur kita dulu sudah tidak peduli anaknya, cucunya di mana, ya, bahkan keluarganya di mana. Allah, demi apa? Demi bisa merebut hak-hak bangsa ini dari tangan-tangan para penjajah. Demi bangsa ini betul-betul bisa memiliki, ya, secara mutlak kepada negerinya, sehingga bisa mengelola negerinya sesuai dengan keinginannya. Bangsa ini bisa hidup aman, hidup damai, hidup tentram, ya, bisa beraktivitas dengan nyaman, aman, tenang, tidak dihantui siang dan malam, seperti di saat bangsa ini masih dijajah. Allah, bangsa ini bisa cerdas, bangsa ini bisa maju, tidak seperti di zaman waktu dijajah. Bangsa ini tidak boleh cerdas, bangsa ini tidak boleh maju. Maka kita wajib bersyukur semuanya. Pertama, bersyukur kepada Allah. Kedua, bersyukur kepada para pahlawan. Karena didikan Allah Jalla Jalaluhu wahdah kepada kita hambanya. Bersyukur itu kepada dua. Satu, bersyukur itu kepada hakikat yang memberikan anugerah terbesar ini kepada kita bangsa Indonesia, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Yang kedua, syukur itu adalah kepada orang-orang yang dijadikan oleh Allah sebagai wasilah, faktor penyebab, ya. Allah Ta'ala menurunkan anugerah kemerdekaan ini kepada bangsa ini. Siapa yang dijadikan wasilah oleh Allah? Adalah leluhur kita. Karuhun-karuhun kita semuanya, yang tidak terhitung jumlahnya, yang tertulis nama-namanya dalam buku-buku sejarah, kan bisa dihitung jari. Apakah hanya itu saja? Tidak. Bisa disebut 99,9% semuanya para pejuang. Ada dulu pengkhianat-pengkhianat, ya, namun sangat sedikit jumlahnya. Semua pada berjuang sesuai dengan kemampuannya masing-masing, di bidangnya masing-masing. Ada yang berjuang dalam membangun keimanan, ketakwaan, pengetahuan, ya, yang datang dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Membangun al-akhlakul karimah, niat-niat yang agung, membangun amal-amal yang soleh, kalimat thayyibah. Beliau-beliau adalah para ulama-ulama Allah. Beliau-beliau adalah para wali-wali Allah. Beliau berjuang dalam memerdekakan manusia dari segala kejahatan setan, dari kejelekan hawa nafsunya, dari tipuan dunia, sehingga manusia terbebas dari seluruh penjajahan itu. Lalu di sisi lain para ulama juga dan para santrinya ikut berjuang, ya, bagaimana mengusir para penjajah-penjajah yang terlihat, yang nyata, ya. Satu sama lainnya
saling dukung, saling bantu, saling doakan, disatukan kekuatan semua umat Islam dari Sabang sampai Merauke. Lalu umat Islam dan umat Hindu, umat Buddha, ya, saat itu Konghucu, bahkan semuanya yang tidak beragama sekalipun dari Sabang sampai Merauke bersatu semuanya. Bersatu semuanya demi memperjuangkan kemerdekaan ini, mengusir para penjajah. Ada yang berjuang dalam membangun kemaslahatan umum, membangun pendidikan keilmuan yang berkaitan dengan kebutuhan dalam kehidupan manusia, ya, dari sisi haliyah duniawiyahnya, mendidik tentang ilmu kesehatan, mendidik tentang ilmu, ya, kesejahteraan, perekonomian, sampai mendidik tentang ilmu perang di masa itu, ya, ilmu bela diri, menggunakan senjata, mengenali, kan, tentang variatifnya senjata, bom dan sebagainya saat itu. Lalu mereka merebut senjata-senjata tersebut dari Belanda, ya, merebut dari Jepang. Ada yang berjuang itu dengan mengangkat senjata. Macam-macam perjuangan itu, tapi semua satu tujuan. Bagaimana semua bangsa ini terbebas dari segala bentuk penjajahan, baik itu dari penjajahan yang nyata, yang kelihatan saat itu adalah Belanda dan Jepang, maupun penjajahan itu penjajahan yang ada pada diri manusia masing-masing. Itu adalah peran ulama, peran wali-wali Allah, ya. Subhanallah, beliau bergerak memerdekakan bangsa Indonesia ini, sehingga yang tadinya tidak mengenal Allah menjadi mengenal Allah. Yang tadinya tidak mengenal bagaimana cara beribadah kepada Allah jadi mengenal. Yang tadinya tidak mengenal ilmu wahyu Allah, ya, jadi mengenal. Lahirlah saat itu periode para ulama yang hebat-hebat. Karena yang mendidiknya dulu adalah para wali, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, orang-orang yang sudah kenal Allah, yang dekat dengan Allah, yang mustajab doanya didengar oleh Allah. Hatta perkara yang khawarik lil adat sudah menjadi adat, menjadi biasa di tangan beliau-beliau. Selain beliau-beliau adalah ulama, ya kan? Juga beliau-beliau adalah wali-wali Allah. Maka melalui pendidikan dan tarbiyah beliau-beliau bukan cuma lahir periode muslim saja, tapi juga lahir periode ulama, lahir periode wali-wali Allah dari Sabang sampai Merauke. Yang di zaman kita tidak mampu. Walaupun kita bikin pesantren sebesar apapun dari sisi bangunan, karena untuk mencetak seseorang menjadi wali Allah itu bukan dari sisi bangunan secara zahir, tapi dari mentarbiyah keimanan sampai sempurna, ya, mengajarkan keilmuan, ya kan, sampai sempurna, lalu mentarbiyah cara mengamalkan ilmu tersebut zahiran wa batinan, sesuai dengan ilmu tersebut, dengan asas keyakinan yang sempurna dan dengan keikhlasan lillahi ta'ala. Itu bukan hal yang enteng. Membangun niat-niat dalam segala gerak-gerik kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, seluruhnya dengan niat. Karena baik dan buruknya seseorang di sisi Allah tergantung kepada niatnya.
Gerak-gerik manusia bisa jadi pahala dan bisa jadi siksa kelak yaumul kiamah, tergantung kepada niatnya. Itulah yang dimaksud dengan sabda baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Membangun niat itu tidak gampang, tidaklah gampang, karena manusia harus mengenal dulu apa yang disebut dengan ibadah agar bisa mengkaitkan segala gerak-gerik kehidupan kepada ibadah tersebut, sehingga segala gerak kehidupan menjadi ibadah pula. Makannya, minumnya atau tidak makan tidak minum, ngomongnya atau diamnya, geraknya atau diamnya, bisnisnya, rumah tangganya, kepemimpinannya, memimpin rakyat, ya, semua menjadi nilai ibadah. Tidurnya, bangunnya, Masya Allah, segala pergaulan dengan sesama muslim, dengan sesama manusia, dengan binatang, sekalipun dengan alam, penglihatannya jadi ibadah, pendengarannya jadi ibadah. Masya Allah, segalanya jadi ibadah. Duduk di mana saja jadi nilai ibadah, berangkat kemana saja jadi nilai ibadah, hatta BAB-nya, kencingnya, kentutnya, masuk WC, keluar dari WC, di dalam WC, subhanallah, semuanya penuh nilai ibadah. Allah, tadinya, kan, bisnisnya, semua berorganisasinya, berpolitiknya menjadi nilai ibadah semuanya. Itu kan bukan hal yang enteng. Ya, harus menguasai dulu kepada ilmu ibadah, sehingga bisa menggantungkan segala gerak-gerik kehidupan kita ini kepada ibadah tersebut, hingga semuanya hukumnya terbawa menjadi hukum ibadah semuanya. Allah, bayangkan, bayangkan. Lalu mentarbiyah al-akhlakul karimah, mencetak seseorang jadi wali Allah itu harus sempurna akhlaknya. Kalau masih ada dalam jiwanya akhlak yang tercela sekecil apapun, tidak mungkin dia bisa kenal Allah. Pasti itu menjadi hijab, penghalang antara dirinya dengan Tuhannya. Tidak mungkin dia mendapatkan maqam, kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Lah, tidak mungkin. Membangun al-akhlakul karimah satu saja bukan hal yang enteng. Sementara deretan al-akhlakul karimah itu banyak sekali. Untuk melatih, mentarbiyah, sabar saja satu saja belum tentu gul, walaupun sudah punya cucu dan buyut, walaupun sudah menghadapi sakaratul maut, belum sifat syukurnya, kan? Belum sifat tawakalnya, belum sifat-sifat lainnya yang disebut al-akhlakul karimah. Seseorang bisa ma'rifat kepada Allah ketika jiwanya sudah terbebas seluruhnya dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Allah, kalau yang mentarbiyahnya bukan seorang yang ma'rifat, tidak mungkin melahirkan murid yang ma'rifat secara adat. Begitu kan? Allah. Lalu nanti mentarbiyah bagaimana cara mengajarkan ajaran yang agung ini kepada yang lain, kepada istrinya, kepada anaknya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya, kepada yang lain. Semuanya diijazahkan oleh guru-gurunya, sehingga lahirlah periode masa-masa keulamaan dan kewalian yang lumayan lama periodenya di Indonesia ini. Dari zaman mana? Ya, dari zaman Wali Songo yang signifikan. Walaupun para wali Allah sudah banyak yang masuk ke Indonesia sebelumnya, ya, sebelum Wali Songo datang. Islam itu sudah menyebar, namun roda dakwah yang cepat itu, dan itu di masa Wali Songo. Yang mana Wali Songo itu, ya, adalah kebanyakannya, ya, keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk Kangjeng Syarif Hidayatullah Cirebon, ya.
dan para wali songo lainnya, yang itu nasabnya itu sampai kepada Al-Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, kan? Yang sekarang ada kelompok yang membatalkan itu. Ya, nah, ini para wali songo Ba'alawi ini para wali songo itu. Ba'alawi, cuma dulu tidak memperlihatkan beliau sebagai turunan Kangjeng Nabi SAW. Demi apa? Demi perjuangan yang agung, perjuangan dakwah yang saat itu dicurigai betul ya oleh Belanda, ya, diawasi betul, sehingga namanya saja dirubah. Namanya tidak ke-Islam-Islaman. Dalam anu kan gitu kan? Namanya. Nah, coba tuh. Ketika datang para habaib ya ke Indonesia ini, yang mana beliau memperlihatkan kehabibannya. Nah, seolah ini baru, tidak sebetulnya. Kalau orang tahu sejarah tidak baru. Itu semuanya saudaranya Wali Songo. Dan itu semuanya satu nasab dengan Wali Songo. Cuma banyak yang tidak mengenal sejarah itu, lalu dibubuhi dengan kebencian-kebencian, dengan kehasudan-kehasudan, kebodohan ditambah dengan hasud. Kan? Pada akhirnya ya itulah yang terjadi. Apa? Fitnah kesana kemari. Fitnah yang tadinya lagi tenang-tenang menjadi kacau balau, yang tadinya bersatu menjadi bersatru. Nah, ini sebetulnya bukan semata-mata muncul, ingat, dari anak-anak Republik Indonesia semata. Kalau Buya begitu melihatnya, ya, Buya melihat bahwa ini harus kita sadari. Menurut penelitian Buya nih, entah yang lain, Buya meneliti, seluruhnya diteliti, ya. Kalau yang disebut kiai nanti ngomong tanpa hasil penelitian itu bisa ngawur nanti. Meneliti masyarakat, meneliti dari sisi keulamaan, gerakan para ulama, gerakan dakwah, pemerintahnya juga diteliti oleh Buya. Semua gerakan ormas, semua gerakan LSM, semua gerakan, semuanya teliti dari Sabang sampai Merauke. Ya, Buya menemukan hal-hal yang mana bangsa Indonesia semuanya harus sadar bahwa kita sekarang ada dalam penjajahan Orde Baru. Ya. Satu, kita sekarang dijajah dalam perekonomian. Bangsa Indonesia jangan ada yang menjadi ekonom yang ada di peringkat teratas, jangan. Semua harus di bawah. Kalaupun jadi orang kaya harus di bawah semuanya. Semuanya di bawah komando mereka. Coba cek, Buya meneliti siapa ekonom-ekonom besarnya, sehingga bikin bingung para ekonom-ekonom yang ada di Indonesia. Harga dibuntang-banting dan sebagainya, kan? Begitu ditelaah sama Buya, ternyata orang luar yang ingin menjajah bangsa Indonesia ini. Bangsa Indonesia kalaupun cerdas, pintar, sekolah, semuanya, jangan ada yang punya keahlian, ingat, di bidang bisnis. Jangan ya. Tapi bagaimana mereka nanti ujung-ujungnya kalau sudah selesai sekolah, punya gelar S1, S2 sampai S3, mereka menjadi karyawan-karyawan mereka. Makanya sekarang banyak kebingungan. Setiap tahun universitas melahirkan puluhan ribu, coba S1 itu. Kebingungan. Kenapa kebingungan? Lapangan kerja sulit,
mau buka lapangan kerja tidak punya keahlian, ya kan? Coba mau kerja masa jadi cleaning service, security, S1 masa security, security hansip lah, kan? Cleaning service apa? Tukang sasapu, tukang ngepel gitulah, tukang ngepel. Nah, coba bayangkan, mau jadi direktur, jatahnya juga sedikit, sudah tidak buka lagi, kan? Tidak menerima lagi. Yang ada ya bagian hansip, bagian tukang sasapu, bagian hanya begitu. Bagian nganterkeun barang ka ditu ka dieu, bagian supir, kan? Mereka sengaja bikin bahasa agar apa? Agar tidak merasa rendah, sehingga mereka tetap merasa bangga, dan mereka tidak ingin lagi nanti naik lagi ke tingkatan yang lebih tinggi, tidak akan menguasai perekonomian di negerinya sendiri. Ganti bahasanya, sopir, driver, ajib kan? Tukang ngepel, cleaning service, hansip, security. Innalillah. Tidak bisa bangsa Indonesia sekarang keluaran sekolah universitas manapun, hatta sekolahnya di Amerika, sekolahnya di mana, nggak bisa mereka menjadi pemimpin dalam ekonomi di negeri ini, tidak bisa. Mau tidak mau ya harus jadi bawahan. Itu sekarang. Makanya kita harus menyadari semuanya. Bangsa Indonesia harus berpikir bagaimana kita bisa mengalih kekuasaan dari mereka ke kita. Bu yang mengecek. Ini kan Bu kalau bicara harus benar nih, jangan sampai bicaranya hoak nanti. Masa kiai memfitnah, ya kan? Bu yang ngecek. Begitu dicek sama Buya, ini sawit punya siapa sebetulnya? Check and recheck. Oh, punya orang negara anu. Coba ini tambang minyak ini punya siapa? Tambang emas punya, oh sekarang punya anu. Ini pabrik ini punya siapa? Pabriknya dibikin di negara kita, bahannya banyak yang ngambil dari negara kita, pekerjanya orang-orang kita, dijual kepada kita. Mending kalau yang dijual itu yang nomor satunya, yang dijual itu yang grade kesekian. Yang nomor satunya diimpor lagi, diekspor lagi dari kita keluar. Allah. Bagaimana bangsa Indonesia agar supaya tidak bisa memproduksi apapun, tapi bangsa Indonesia hanya bisa membeli produk lain. Dibikin oleh mereka. Produk-produk hasil karya bangsa ini sudah nggak laku, kan? Dibabat. Mereka mengemas sebaik mungkin, cita rasa sebaik mungkin, harga murah semurah mungkin. Kalah bangsa Indonesia. Akhirnya gulung tikar. Tikar digulung. Coba lihat. Produk siapa yang ada di negeri Indonesia, mayoritasnya produk siapa? Makanannya, minumannya, pakaiannya, alat bangunannya, bahan bangunannya, alat-alat di rumahnya. Coba, apakah kita bangsa Indonesia tidak sadar kepada hal itu? Ketika bangsa Indonesia mau maju, saya mau bikin sendiri. Mereka berupaya, yang mau maju saja ditekan oleh mereka, karena mereka sudah punya kekuasaan, dan kekuasaan mereka kekuasaan yang dibungkus dengan politik. Ingat, bukan serta-merta mereka menjual produk, tapi mereka juga menguasai dari sisi politik. Coba. Bukan tidak ingin, banyak kok
Ekonom-ekonom bangsa Indonesia ingin membuka lapangan kerja, ingin memproduksi sendiri dari bahan-bahan sendiri, tapi sengaja dikalahkan dengan barang-barang mereka. Kalah terus. Tuh, dari sisi apa? Ekonomi. Semakin kesulitan bangsa ini. Mau bekerja, pabriknya juga sudah banyak yang tidak menerima. Tuh kan? Paling diterima ya level yang paling bawah, tidak jadi direktur tapi jadi tukang ngepel, supir, jadi hansip, kan? Coba bayangkan. Coba bayangkan. Sudah tidak bisa sekarang. Tapi kita bukan berarti tidak bisa itu murni, mutlak, tidak akan bisa kita merubah, bukan. Kalau kita bangsa Indonesia bersama-sama ya, menyatukan kekuatan kita, ya kan? Minimal dengan orang-orang ya, kan? Yang sama-sama punya jiwa perjuangannya ya, membara di dalam jiwanya, insya Allah kita bisa merebutnya. Indonesia negara kita. Kekayaan Indonesia, kekayaan yang sangat melimpah, yang tidak ada di negara manapun. Sangat luas sekali ya. Kalau mau, ini kalau mau. Sekarang seolah tidak ada solusi. Oh enggak, sebetulnya solusi masih ada. Masih ada. Sehingga Buya pernah ngomong kemarin di Banjaran ya. Pernah ngomong ya, apa? Ima herei mah tong dianggapnya ya, ini mah cuma lelucon saja, jangan dianggap serius. Kalau Buya jadi penguasa tertinggi di Indonesia ini, ingat ini mah lelucon ya, lelucon. Amin. Itu untuk menyikapi ya, dan untuk menyelamatkan bangsa dari para penjajah dan memajukan bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, bangsa yang kaya raya. Yang mana Indonesia ini negara yang kaya raya, daratannya, lautannya kaya raya. Kalau Buya jadi penguasa tertinggi, ceritanya ini dongeng. Cuma dongeng saja ya. Ingat, tanggapi silakan, nggak ditanggapi silakan, percaya monggo, nggak percaya monggo. Buya akan kerjasama semua ulama-ulama, pertama dari sisi keagamaan, akhlakul karimah dan sebagainya, ulama-ulama yang bagus pemikirannya, yang luas wawasannya, yang tarbiyahnya bagus, kumpulin semuanya, ajak kerjasama, dimodalin oleh Buya semuanya. Pesantren-pesantren yang belum ada di situ ya, di mana saja bikinkan pesantren-pesantren di situ ya. Lalu juga semua bangsanya dididik, dibina keahlian dari kecil, bukan sekedar belajar apa saja, cuma teori saja, tidak, tapi dengan praktek langsung, keahlian-keahlian yang dibutuhkan kelak setelah keluar dari sekolah ya, dibutuhkan. Kenapa? Karena di Indonesia ini kaya. Mau bikin usaha apa saja kaya. Pemerintah kita punya perusahaan pemerintah yang banyak. Di setiap provinsi, di setiap kabupaten punya perusahaan pemerintah untuk mendidik rakyatnya. Pertaniannya, perikanannya ya, lalu peternakannya, penggemukannya, lalu juga teknologinya dan sebagainya. Termasuk juga dalam membangun kesehatan, bikin obat-obatan, tidak serba impor dari luar. Lalu impor dari luar, volumenya dikecilin, didorong ini pengusaha-pengusaha di dalam agar bangkit semuanya. Yang tidak benernya dibenerin, kalau masih tidak mau bener disingkirin, ya kan? Itu
Pejabat-pejabat yang mau bener, yuk. Kalau yang tidak bener, singkirin. Betul-betul dilihat, ya, diseleksi semuanya. Kalau masih ada pejabat-pejabat yang ngawur, ini akan rusak tetap oleh pejabat yang ngawur ini, ya. Nah, nanti kan dengan geraknya para ulama, para dai-dai yang bagus, yang tidak bagusnya diusahakan dibaguskan dulu pemikirannya, ya, dibenahi. Masih tidak dibenahi, jangan digunakan. Tidak boleh diajak kerjasama, ya, oleh pemerintah. Nah, kenapa? Berbahaya ini. Walaupun itu kiai, ya, berbahaya ini kalau sudah ngawur pemikirannya. Nah, nanti masyarakat pelan-pelan yang tidak soleh jadi soleh, yang tidak berakhlak mulai jadi mulia, yang imannya rapuh jadi kuat, yang wawasan keilmuannya tadinya minim menjadi luas. Kenapa? Karena di semua wilayah ulamanya didorong dan difasilitasi semuanya, gerak semuanya, kan? Waduh, makmur, masjid di mana-mana makmur. Anak-anak bangsa semuanya betul-betul menguasai ajaran yang agung ini. Lalu anak-anak bangsa muslimnya non muslim semua punya pendidikan, pelatihan, ya, keahlian dalam kemaslahatan hidupnya. Untuk kesejahteraan mereka kelak setelah beres sekolah, mereka bisa membuka lapangan kerja sendiri, ya. Sudah tidak usah kerja lagi kepada yang lain. Lahan masih banyak, dikelola oleh pemerintah semuanya. Anak-anak bangsa didorong, dididik, dilatih, bikin produksi-produksi, kan? Kemampuan anak bangsa, jual, ekspor ke luar negeri, ya. Pemerintah yang ngatur, ya. Oleh pemerintah yang ngatur, dikelola semuanya. Hatta zakat-zakatnya kalau ditambah dari umat Islam dikelola dengan baik, wah sudah hebat. Sudah hebat. Tidak ada anak-anak bangsa yang nganggur. Tidak ada anak-anak bangsa yang tidak punya keahlian dalam mencari rezeki yang halal. Tidak ada anak-anak bangsa yang tidak bisa membangun kesehatan, baik dirinya maupun yang lain, ya. Tidak ada anak-anak bangsa yang akhlaknya bejat. Tidak ada anak-anak bangsa yang imannya rapuh. Ingat, tidak ada anak-anak bangsa yang bodoh, ya. Nah, ini kan produksi dari anak-anak bangsa sendiri untuk bangsa sendiri. Volume, ya, impor dikecilin. Ingat. Lalu bahaya-bahaya daripada perkara-perkara yang membahayakan bangsa ini, bangsa dikasih tahu, bangsa dididik, bangsa disadarkan oleh pemerintah. Contoh, bahaya dari ancaman kimiawi. Minuman sudah pakai kimia, makanan pakai kimia, sapi pakai kimia, ayam pakai kimia, domba pakai kimia, buah-buahan pakai kimia, dan banyaknya impor dari luar. Coba, bangsa Indonesia cuma bisa beli doang. Anggur beli, merasa bangga, padahal sudah ada kimia di situ. Tunggu sekian tahun kemudian bisa gagal ginjal. Sekian tahun kemudian bisa lahir penyakit anu. Bahkan tidak sedikit sekarang yang gara-gara mengkonsumsi anak ini dari kecil minuman-minuman, jajanan-jajanan yang di situ ada kimianya. Anak kecil kok sudah kena penyakit darah tinggi, aneh. Anak kecil kok sudah kena penyakit gula, aneh. Aneh kan ini? Ini anak kecil. Allah. Kalau berbicara dengan dokter-dokter yang jujur, dokter saja nggak mau sembarang mengkonsumsi obat-obatan. Inginnya yang herbal-herbal, gitu kan? Sekarang mau lari ke herbal. Yang dimaksud herbal diantaranya apa? Diantaranya buah-buahan. Buah-buahan, selama buah-buahan ini impor dari luar, jangan berharap
bahwa buah-buahan tersebut akan menjadi sebab kesehatan kita, tidak, bahkan akan menjadi sebab penyakit bagi kita sendiri. Padahal harusnya kalau didetok buah-buahan itu, wah itu bisa sehat. Tapi ternyata detok dengan buah-buahan malah jadi sakit. Lo lihat buah-buahannya, coba lihat. Masa iya dalam jarak 1 bulan dari negara luar ke kita masuk, kok anggur bisa awet? Kalau tidak ada pengawet. Minuman, coba lihat, ya. Bagaimana kimia dari kalengnya? Bagaimana kimia dari plastiknya? Kimia yang dimasukkan ke dalam apa? Bahan-bahan bumbu-bumbu untuk kue, untuk masakan daging dan itu ini, subhanallah. Bukankah ini penjajahan yang akan merusak bangsa? Nah, ini perlu disadarkan. Kalau disadarkannya oleh Buya saja sendiri, bukan oleh penguasa, susah, paling lokal. Yang sadar ya jamaah Buya. Ya. Jamaah Buya alhamdulillah sudah banyak yang beralih. Ayo, yang punya tanah sekarang jangan bergantung kepada produk yang lain. Sok tanemin tuh, tanemin. Kebutuhan sehari-hari buat dapurnya, ya. Buat apa namanya? Makan kita sehari-hari. Tanemin. Lejet mah, gedang mah, tangkil mah, tuh kan? Saledri mah, bisa di sisi-sisi eta ge gawir-gawir gitu mah. Sereh mah, sehingga tidak segala beli. Berapa harga cengek? Berapa harga bawang? Tapi kalau kita punya, tidak usah banyak-banyak kebun. Ya, gak usah. 10 bata we ayeuna mah boga 10 bata. Tong 100 bata, tapi euyeup. Di situ penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang kita butuhkan untuk sehari-hari, maka terjawablah kebutuhan kita yang sehari-hari. Kan? Lumayan kan? Sudah terpotong tuh kebutuhan sehari-hari moarieu teuing. Moarieu hayang cengek eta dina pot aya. Hayang saledri eta dina pot aya. Teu buka tanah ge dina pot atuh gantung-gantungkeun kayaknya. Hah? Cobaan gara sok. Bikin vitamin, ya. Melak markisa Buya, melak markisa geus aya meureun 4 tahunna di hareupeun bumi di simpang markisa nu baru teh segede-gede kan. Teu beak-beak nepi ka kiwari. 1 biji itu bisa sampai 5 gelas tuh. 1 biji, saking asemnya. Itu subhanallah zaman corona kemarin. Alhamdulillah salah satu penyebab tidak terkena keluarga, alhamdulillah, bahkan santri dengan konsumsi itu. Konsumsi itu terus tiap hari, konsumsi itu. Vitamin C-nya sangat tinggi sekali. Nepi ka ayeuna ngaramat sakieu kana-kanang manuk diramatkeun lagi. Beureun apal sok ngaji mah ka ditu nya. Eta kanang manuk eta kan pinu geuning kan. Teu beak. Beak Allah hiji komo mun melak 10 melak lejet ngan hiji melak lejet gitu kan. Nepi ka kiwari hanteu we nu dipasak lejet, nu diangeun sayur lejet, da teu beak-beak, teu beak-beak. Melak tangkil kan satangkal weh eta pucukna cokotan kayak buahna melak gedang ya, sayur gedang sakapeung-kapeung mah kan gedang mah ya, pepaya mah tinu ngora keneh beurentahkeunna. Melak nangka teu kudu loba, satangkal we tina tong-tongna keneh nu keur coelkeun nepi ka di naon eta teh gudeg gitu kan, digudeg nah satangkal we. Padahal kita kalau rajin menanam, ada kesadaran dalam hal itu, kita tidak pernah menggedekan, kita tidak pernah membuahkan, kita tidak pernah memberikan rasa manis, asam dan sebagainya. Tinggal kita tunggu metik. Cangkel atau dengan ada kuan tangkal. Naon tangkal tangkil atau tangkal nangka. Maneh atuh tong ngajedog didinya.
Sangkel sote mun ditutup. Ditutup nah itu dilelelat teuing. Cuma tanam buah-buahan yang kita sukai. Pohon rambutan, ada pohon mangga, ada pohon ini, ada pohon ini, ada pohon ini. Cuma nanam. Dan sudah, kita banyak kegiatan yang lain. Lakukan kegiatan yang lain. Dan belajar kita berdagang, ya. Belajar kita menjahit. Tuh. Belajar kita memasak, belajar kita berbagai keahlian. Yang ada air yang mengalir bagus dari solokan, bikin kolam di situ. Ya, ayo di situ nanam jair. Kan lauk ikan jair, satu kali nanam, taruh ya nanam 10 biji saja. Wah, dalam waktu 1 bulan saja geus pinuh eta balong. Sudah begitu, teu beak-beak nih. Sebab panggancang na anakan lauk jair. Coba. Jadi tiap hari bisa makan. Banyak orang rek ada harsa balong. Tiap hari. Tapi tunggu dulu, sabarlah. 1 bulan yang akan datang kita sudah bisa makan jair tiap hari. Beranak lagi. Ya. Jangan sampai ada kolam yang nganggur. Jangan sampai ada aliran air yang tidak bisa digunakan. Di antaranya untuk ternak, ya, tani ikan. Untuk tani ikan. Nah, ayam dan sebagainya harus punya di rumah masing-masing. Masya Allah. Nah, kamar marmot baheula mah. Buya mah boga tuh. Buya mah boga. Segala gitu Gang Haja. Resep di budak, kupun bapak dididik sepertos gitu, karena lauk dan sebagainya. Alhamdulillah, japati ke ayun, wah ratusan japati ke. Lain japati gote-gote lain, japati nu kelepek atas, nu kelepek gitu kan. Japati pos, bawa ke Bali, datang deh ke dia 3 poe. Dikaburkan di Bali, datang deh ke dia, gitu kan. Itu ratusan, padahal dari berapa pasang tidak banyak gitu kan. Jeung tukung sing ngurus deh sugan unggal poe di usapan tuh. Ngapa di mandian tuh? Sisa-sisa makanan dari santri alungkeun. Dan kadinya dimakan, mereka mah senang urut ge. Ya. Mereka mah senang, berkah akhirnya. Hayam baranahan. Macam-macam ayam, tuh kan? Macam-macam ayam. Entong mah, meri mah. Tuh. Sabab di pasantren bisi loba teuing, bawa ka wado saware. Tina sekian jadi sekian ratus. Tuh. Jadi kalau hari-hari hayang daging entong mencit ya. Hayang daging meri mencit. Hayang nogna dikiriman nogna teh. Tuh kan? Jadi tidak bergantung kepada produk yang lain, dan itu lebih sehat karena makanannya dari kita, tidak ada campur kimia. Ikannya juga kita punya kolam sehat, ya, yang dimakan ikannya ikan yang kita tanam dari mulai bibitnya, ya, kita betul-betul mensensor dulu, ini halal, murni halal dari bibitnya, dari parabnya, kan? Terus Masya Allah. Nah, ini banyak jamaah-jamaah kita, ya, jamaah-jamaah Buya yang alhamdulillah, yang tadinya banyak kesusahan, sedikit demi sedikit kesusahannya menghilang. Kenapa? Karena sekarang dididik seperti itu. Jangan bergantung kepada produk yang lain. Yang tadinya cuman sakit-sakitan karena dari minuman, makanan, pola makan minum yang salah. Di situ ada kimia-kimia, minuman-minuman, produk-produk orang lain. Ingat, hanya menguntungkan orang lain, tapi kita celaka. Bangsa ini celaka. Apalagi sekarang sudah tidak heran lagi banyak yang menjual minuman keras dan obat-obat terlarang, ya, sampai tingkat anak-anak SD sudah banyak yang terkena. Mereka itu penjajah. Ya. Kacung-kacungnya, pengkhianatnya ada di Indonesia, tapi Buya, ya,
melihat ini dalangnya di sana, dalangnya. Dalangnya itu di luar, dalangnya itu. Bagaimana bangsa ini agar tidak sehat? Bagaimana bangsa ini agar roboh dalam waktu yang masih muda, tapi mereka sudah banyak yang mati. Mereka sudah terkena penyakit yang aneh-aneh. Dokter akan susah mengobatinya. Lalu bagaimana mereka bikin obat? Yang obat itu dari satu sisi seolah bisa menyembuhkan, tapi sebetulnya obat itu akan bersemayam dalam tubuhnya ini, dan itu akan menjadi bom waktu dalam waktu yang singkat nanti. Mungkin sekarang sembuh, sudah diobati dengan obat itu, tapi tunggu dalam waktu yang singkat lagi. Tidak heran sekarang kematian muda, ya kan? Gak heran. Semuanya oleh Allah, tapi kalau kita lihat faktor penyebabnya itu nyata. Banyak yang mengancam kesehatan bangsa, mengancam kecerdasan bangsa, mengancam kemajuan bangsa, mengancam perekonomian bangsa, kesejahteraan bangsa, sampai keamanan bangsa. Sengaja sekarang diadu domba. Diadu domba. Ulama dengan ulama, ulama dengan habaib, habaib dengan habaib, ulama dengan pemerintah, ulama dengan umat Allah, pemerintah dengan pemerintah, ormas dengan ormas, diadu domba, dibikin kacau. Ini siapa yang bikin kacau ini? Lihat, ini orang Indonesia ya. Ini orang Indonesia, ini orang Indonesia. Coba diteliti, telah lagi lebih jauh. Tidak mungkinlah bangsa Indonesia mau menghancurkan bangsanya sendiri. Tidak mungkinlah, tidak mungkin, kan? Begitu telah ternyata di balik itu dalangnya, tetap dalangnya adalah dari luar untuk menghancurkan bangsa Indonesia ini. Dalangnya dari luar, ingat, dalangnya ada di luar. Mereka menyetir, mereka membayar. Cuma ini kacung-kacung tidak sadar kalau dirinya sedang menjadi kacung mereka. Tidak sadar kalau apa yang mereka perbuat itu adalah bisa menghancurkan anak cucu mereka sendiri, bukan yang lain saja, anak cucu mereka sendiri. Ini bukan cuma para habaib dan ulama nanti yang bertengkar, ulama dengan ulama yang bertengkar, keluarga besar NU dan NU yang bertengkar. Ingat, tidak. Ini Indonesia ini harus kacau, harus kacau. Ya, habaib diserang, nanti ulama diserang, NU juga dikacaukan, diobok-obok. Jangan heran kalau kita tidak menyadarinya. Kelihatannya wajah-wajah Indonesia, tapi mereka pada hakikatnya sudah jadi pengkhianat bagi bangsa ini. Catat oleh kita semuanya, jangan mau diadu domba, jangan dipercaya, jangan. Ini kan kiai, ini kiai haji, udah jangan. Apapun yang mengakibatkan kerusakan sekecil apapun, permusuhan sekecil apapun, yakini itu tidak ada dalam ajaran Islam. Tidak ada dalam ajaran Allah, tidak ada. Tidak ada. Ingat, itu murni daripada setan. Itu murni daripada hawa nafsu mereka sendiri. Murni. Pahami oleh kita semuanya. Bangsa ini harus sadar, muslimnya non muslimnya harus sadar. Karena Buya berbicara saat ini dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia dan juga haul akbarnya para pahlawan Republik Indonesia. Buya bukan berbicara hanya ditujukan kepada umat Islam saja, tidak. Tapi Buya berbicara kepada semua umat manusia, dimanapun berada. Jelas apa tidak? Eces apa tidak? Eces. Hati-hati. Sekarang sudah menyusup juga di pemerintahan. Lahir kemarin, ya, apa namanya, isu, ya, isu. Di antaranya isu ada yang mengatakan, ya, bahwasanya musuh, ya, Pancasila ini adalah agama. Ini kan berbahaya. Kalau punya pemikiran seperti itu berbahaya. Ya,
Siapa yang mencetuskan Pancasila itu? Yang mencetuskan Pancasila itu adalah para ulama. Dan dalam Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah menanamkan agama, ya. Dasar agama adalah keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa. Terus ke bawahnya adalah ajaran-ajaran Allah, Tuhan yang Maha Esa, sampai sila ke berapa? Sampai sila kelima. Tidak ada yang keluar daripada ajaran Tuhan. Semua sesuai dengan ajaran Tuhan. Ya. Lalu kalau umat beragama ini dianggap mengancam Pancasila, Pancasila itu apa? Dan Pancasila itu apa? Coba fahami oleh kita semuanya. Ini berbahaya sekali dan ini bisa menghancurkan kerukunan, ya, meretakkan kedamaian bagi bangsa ini. Dan bangsa ini adalah mayoritas umat Islam. Yang non muslim sama beragama. Semuanya beragama. Loh, kalau Pancasila bertolak belakang dengan agama, Pancasila dilahirkan dari siapa? Bukankah Pancasila dilahirkan dari yang beragama? Bukankah Pancasila itu adalah semua nilai-nilai agama? Kan? Lalu yang dimaksud bertolak belakang dengan agama itu yang mana? Musuh Pancasila itu agama yang mana? Ini bahaya pemikiran seperti ini, ya. Bahaya. Tapi ini ada di kalangan pejabat, ada di kalangan orang yang memang dia selalu seolah pahlawan Pancasila, kan? Ini orang bahaya ini, kan? Ia bisa menghancurkan Pancasila dari dalam, ya, agar Pancasila itu hancur. Nanti Indonesia tidak berasaskan Pancasila lagi. Sebetulnya mau menghancurkan Pancasila, ingat, dengan cara mencetuskan pemikiran seperti itu. Seperti banyak yang mau menghancurkan Islam, ingat, dengan mencetuskan atas nama Islam, menghancurkan kerukunan antara ulama dengan ulama dan habaib dengan mencetuskan atas nama ulama. Ingat, hati-hati itu, hati-hati. Maka penjajahan di zaman sekarang ini, ingat, yang masih sekarang harus kita hadapi bersama, penjajahan terhadap kecerdasan bangsa, ya, penjajahan terhadap kesolehan bangsa, penjajahan terhadap juga perekonomian bangsa, penjajahan terhadap kesehatan bangsa, penjajahan terhadap kerukunan dan kedamaian bangsa. Itu harus diawasi oleh kita semuanya, harus diperhatikan oleh kita semuanya, harus diperjuangkan oleh kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kalimat ini manfaat untuk semuanya. Faham ya? Faham ya? Faham semuanya? Mari kita berjuang bersama-sama, ya. Berjuang sekarang bersama-sama, jangan bergantung kepada produk orang lain. Ya, belajar kita memproduksi sendiri, belajar kita hidup mandiri. Jagalah jiwa raga kita dari segala hal yang merusaknya. Ingat itu, ya. Coba kalau itu dijalankan bersama-sama, ramai-ramai, walaupun disuplai, ingat, dari negara manapun, ketika itu ternyata bisa merusak, gak akan laku nantinya, gak akan laku. Mereka cukong-cukong tidak akan beruntung lagi, ya. Kita tetap akan selamat karena kita memproduksi sendiri. Bikin minyak kalapa, sok melak kalapa sararea, ya, gitu kan? Hayang daging ayam, sok atuh. Kayaknya ngukut ayam, sebagai buya. Alhamdulillah. Genah daharna oge. No sababna sorpa kades hayam kampung abdi nu mencitna ge, alhamdulillah. Nyahun da buya mah saha nu mencitna ieu. Nyahun gitu kan. Menang ngukut hayamna ge, lain menang maling. Lain kimia lain. Allah. Buya mah dan resep diberi minuman kimia gitu tentu. Ya. Bisa disebut cadu gitu kan. Ai lain darurat teuing mah ya. Pasian minuman botolan.
ada itu, ada ini, macam-macam. Tong nyuguhan nu kitu ka buya rek ngaracun buyan tong. Buya mah hayang nu halal, sehat, ngeunah. Naon? Halal, sehat, ngeunah. Komo tambahan ginding mah. Mun nyuguhan ka buya nu kitu, nu halal, nu sehat, anu ngeunah, nu ginding, halus tata penataan teh gitu kan. Itu kade ulah nu remeng-remeng sehat teh ulah. Ulah pun bapak mah urang uning ngaseureurnya cadu we disuguhan kue itu ieu sugan dituang tara. Pun bapak mah tuang nage daun sintrong anu teu dipelaku jelema. Daun sintrong lalapna oge. Nu mere mah ti ditu ti dieu. Wah dikajamaahkeun we pake marab nu ngaji. Anjeunna nyalira cadu. Ngaleut itu minuman cadu nu kitu cadu. Malah anjeunna mah kenging wasiat ti ramana mama yang bojong kul min kadiyaminik euy cenah dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul min kadiyaminik. Anjeun kudu barang dahar teh tina hasil karinget leungeun anjeun. Tah tina leungeun urang ulah hayang menang batur anu can karuan ulah. Matak sing diajar daek pepelakan. Pepelakan sok dina pot ayeuna mah sararea. Siap? Untuk kuping kajah unggul. Dan nyeborna mah anger. Ai di dahar henteu, ai kasusahan ku cengeng. Ganti ayeuna mah. Pot-pot didinya naon? Cengeng. Tomat, saledri, bawang. Naon deui? Bawang daun, mak sagala. Sok gerapek aya laja, aya jahe, aya itu, aya ieu gerapek. Boga tanah seutak seutik di pipir, gitu kan? Sok pelakan, tangkal gedang kayaknya. Tong ngadalaguan didinya entong bisi hantem we cemunun didinya. Cangkeul, teu kan? Aya tangkal tangkil cecep tong loba teuing. Cau, komo cau mati na hiji tangkal teh bisa terus eta eureun gitu kan. Anakna laan deui ku urang plak-plakeun gitu kan. Kita anakan deui plak-plakeun gitu cau mah. Teu tina hiji oge. So, ayeuna tong loba-loba teuing, melak lejet hiji we gerapek. Insyaallah nepi ka paeh ge urang moal kakurangan barang dahar insyaallah. Eureun teh urang belang beuli teh. Tong hayang wah nu gaya-gaya. Hayang ginding aya namanya kemasan halus ginding pada halah eukeur mah urang teh kudu ngaluarkeun duit wae. Katamah-tamah kesehatannya tidak terjamin, belum kehalalannya tidak terjamin. Ukur ngeunah diletah saat itu, kan? Sok ayeuna mah ku urang ayeuna mah sing bener-bener sehat. Lamun urang sagala kudu meuli, kena teh urang teh bingung. Duit teu boga, nya nginjeum ka pinjol. Atawa ka Bang Emok. Itu Pak Kades. Akhirnya bingung deui wae. Itu kan. Boga di sia. Lapok ke sia. Bongan saha? Bongan sia, lebok ku sia. Pada kitu kan dah. Ya bahasa urang ya. Bahasa urang tak kitu. Eces jelas ente edek karubah pola hirup sadar ente dijajah orang erek berjuang sasarengan sadayana. Jadilah pejuang kita di masa kini, meneruskan perjuangan leluhur kita. Semoga Allah Ta'ala membalas segala kebaikan leluhur kita dengan sebaik-baiknya balasan, mengganjar dengan sebaik-baiknya ganjaran. Leluhur kita ditempatkan di tempat yang teragung di sisi Allah Jalla Jalaluhu wahda, mendapat ampunan Allah, mendapat kasih sayang Allah, mendapat derajat tinggi dan dijadikan ahli surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya Allah, dan semua keturunannya dan keturunan kita dijadikan semuanya ahli keselamatan, ahli kebahagiaan, ahli kemuliaan.
kemuliaan, ahli hidayah dan taufik, ahli iman dan taqwa, sampai kita menghadap Allah dan kita berkumpul bersama leluhur kita kelak yaumul qiyamah, sama-sama mendapatkan syafaat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama menjadi ahli surganya Allah jalla jalaluhu wahdah. Ila arwahihim. Al-Fatihah. Dicukupkan sekian. Bagi yang mau ikut, sekarang ada jadwal satu lagi di Nagrak, di Nagrak ayeuna langsung ka Nagrak kaditu kagok berontok kepalang Carampang. Belum beres berbicara masalah kemerdekaan sekarang. Kita tuntaskan di sana insyaallah. Walaupun mau tuntas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.